Bayangkan kalau kinerja kamu sebagai PNS atau P3K dinilai bukan dari kerja keras kamu, tapi dari hal-hal yang nggak jelas parameternya. Rasanya nggak adil kan? Nah, pertanyaannya, apakah sistem penilaian kinerja ASN saat ini benar-benar objektif? Atau masih banyak celahnya? Mari kita bahas. Banyak ASN ataupun P3K yang bingung atau bahkan merasa cemas soal sistem penilaian kinerja. Apakah benar-benar mencerminkan kerja keras atau cuma sekedar formalitas tahunan? Bahkan ada yang bertanya-tanya, kalau penilaian kinerjaku jelek, bisa nggak diperpanjang kontrakku sebagai P3K? Jadi, kalau kamu seorang ASN, P3K, atau tertarik dengan dunia birokrasi, tonton video ini sampai habis karena kita akan kupas tuntas konsep, manfaat, pelaksanaan, hingga reward and punishment dalam penilaian kinerja ASN. Oke, kita mulai dari dasar dulu. Penilaian kinerja ASN itu diatur dalam PP nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil. Dan sementara untuk P3K ini ada PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K yang juga mengatur mekanisme penilaian mereka. Tapi sebenarnya apa yang dinilai dari seorang ASN ataupun P3K? Indikator penilaian kinerja ASN itu ada beberapa, yang diantaranya adalah sasaran kinerja pegawai ataupun disebut juga SKP, yaitu berbicara mengenai apa yang sudah dicapai sesuai target kinerjanya. Yang kedua adalah perilaku kerja, sikap, etika, dan kedisiplinan. Dan yang ketiga adalah hasil kerja, yaitu kontribusi nyata terhadap instansi tersebut. Jadi, penilaian kinerja itu bukan cuma soal hasil kerja, tapi juga bagaimana cara kita untuk bekerja. Mungkin ada yang berpikir, kenapa sih harus ada penilaian kinerja? Ribet, kan? Sebenarnya ini bukan sekedar administratif, tapi dibaliknya punya banyak manfaat. Manfaat pertama untuk PNS dan juga P3K, yaitu membantu evaluasi diri. Jadi, seberapa efektif sih kerja kita selama ini? Kita bisa mengevaluasinya. Yang kedua adalah peluang pengembangan karir. PNS dengan nilai kinerja yang bagus merupakan salah satu syarat untuk menuju karir yang cemerlang. Dan bagi P3K, kinerja yang bagus bisa untuk memperpanjang kontrak berikutnya. Atau sekarang P3K paruh waktu bisa menjadi P3K penuh. Kemudian motivasi kerja tentunya akan lebih baik. Nah, dan untuk instansi pemerintah, ada beberapa manfaat diantaranya transparansi dan akuntabilitas kerja tentunya, kemudian efektivitas pelayanan publik, dan meningkatkan budaya kerja profesional. Jadi, kalau sistem penilaian ini berjalan dengan baik, semua pihak sebetulnya diuntungkan loh. Sekarang kita masuk ke bagian pelaksanaannya. Gimana sih cara penilaian kinerja dilakukan? Tahap penilaian kinerja PNS ataupun P3K. Di awal tahun, kita menyusun SKP untuk menentukan target kerja selama 1 tahun ke depan. Yang kedua adalah monitoring dan evaluasi secara berkala. Dievaluasi oleh atasan langsung selama 3 bulanan atau semesteran. Dan yang ketiga adalah penilaian akhir tahun. SKP dan perilaku kinerja dinilai untuk menentukan apakah ASN, dalam hal ini P3K dan juga PNS, memenuhi standar atau tidak. Setiap pegawai mendapat nilai akhir yang nantinya berpengaruh kepada karir mereka. Nah, kalau kinerjamu bagus, tentu ada penghargaan. Tapi kalau sebaliknya, ada juga sanksinya. Yuk, kita bahas. Penghargaan untuk kinerja bagi PNS diantaranya adalah mendapat insentif kinerja, dan kemudian adalah sebagai salah satu persyaratan kenaikan jabatan. Dan yang ketiga adalah kesempatan diklat dan juga pengembangan diri untuk mereka. Dan untuk P3K, yaitu untuk perpanjangan kontrak kerja di tahun berikutnya. Kemudian juga untuk P3K paruh waktu ini bisa menjadi P3K penuh dengan catatan ada anggaran dan juga ada kebutuhan. Kemudian ada juga sanksi bagi PNS. Sanksinya adalah teguran atau peringatan. Sanksi disiplin sesuai PP nomor 94 tahun 2021 bahkan bisa diberhentikan jika kinerja buruk secara terus-menerus. Dan untuk P3K, sanksinya adalah kontrak tidak diperpanjang jika kinerja buruk dan tidak mendapat insentif tambahan. Kemudian, kesulitan mendapatkan perpanjangan kontrak di periode berikutnya. Jadi, penilaian kinerja ini bukan cuma formalitas, tapi
benar-benar menentukan masa depan kita sebagai ASN atau P3K. Sekarang pertanyaannya, menurut kamu, apakah sistem penilaian kinerja ASN dan P3K saat ini sudah adil dan efektif? Atau masih ada yang perlu diperbaiki? Kasih pendapatmu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan info penting seputar dunia ASN dan juga P3K tentunya. Sampai jumpa di video berikutnya.